Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Arif sudah mendorong gerobak motor tuanya keluar dari halaman kontrakan kecil di pinggir desa. Usianya baru 26 tahun, namun garis-garis lelah di wajahnya seperti dimiliki seseorang yang telah lama memikul beban hidup. Ia belum menikah saat itu, hidup seorang diri, bekerja apa saja yang penting halal dan bisa dimakan hari itu. Namun pekerjaan yang paling lama ia jalani adalah berjualan es krim keliling menggunakan motor yang dimodifikasi menjadi gerobak kecil. Gerobak motor itu tidaklah istimewa, catnya sudah terkelupas, stiker es krimnya juga sudah mulai pudar. Tapi dari situlah Arif menggantungkan harapan. Suara ting 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 dari lonceng kecil di bagian kanan gerobak menjadi penanda kehadirannya di kampung-kampung, membuat anak-anak berlarian sambil tertawa, memanggil, "Bang es krim, Bang es krim." Setiap pagi Arif berkeliling dari ujung desa ke pasar kecil, kemudian lanjut ke area sekolah. Bukan sekali dua kali ia harus berhenti lama ketika motornya mogok, atau hujan turun tiba-tiba dan membuat es krimnya mencair. Namun Arif selalu sabar, ia jarang mengeluh. Menurutnya, hidup memang harus dijalani apa adanya. Meski begitu, jauh di dalam dirinya, ada keinginan yang lebih besar. Ia ingin sukses, ia ingin punya usaha besar, ingin punya rumah yang layak, dan kalau bisa, ingin sekali membuktikan pada tetangga-tetangga yang sering memandang rendah dirinya, terutama mereka yang merasa dirinya cuma bisa menjual es krim murahan. Namun waktu itu, Arif tidak pernah mengungkapkan ambisinya pada siapapun. Pertemuan yang mengubah segalanya. Di antara hari-hari yang ia habiskan berkeliling, Arif bertemu dengan seorang perempuan bernama Mira. Mira adalah pelanggan tetap, seorang gadis sederhana yang tinggal bersama ibunya. Pertemuan yang awalnya hanya sekadar membeli es krim setiap sore, perlahan menjadi percakapan kecil yang hangat. Mira kagum pada kerja keras Arif, sementara Arif merasa nyaman dengan keramahan Mira yang tidak pernah memandang profesinya sebelah mata. Setelah beberapa bulan, keduanya pun memutuskan menikah. Setelah menikah, hidup Arif berubah drastis. Usahanya mendadak maju. Ia membeli freezer baru, mengganti motor tuanya dengan motor yang lebih kuat, bahkan mengganti gerobaknya dengan model yang lebih menarik. Tidak hanya itu, entah bagaimana, Arif bisa membeli tanah kecil dan mulai membangun ruko sederhana. Orang-orang di kampung mulai membicarakan perubahan hidupnya. Rezeki orang menikah memang beda, kata beberapa warga. Arif itu kerja keras, pantas maju, kata yang lain. Tapi ada juga yang berbisik, cepat sekali ya kayaknya, aneh juga. Namun Arif tidak peduli, ia hanya tersenyum setiap kali ditanya. Ia hanya bilang, namanya juga rezeki. Puncak kesuksesan. Beberapa tahun berlalu, ruko kecil itu kini berubah menjadi ruko besar, lengkap dengan pendingin ruangan, karyawan dan etalase penuh warna. Nama usahanya semakin dikenal, bahkan tidak jarang warga dari kecamatan lain datang membeli. Arif sudah tidak lagi berjualan keliling, lonceng kecil di gerobak tuanya yang dulu setiap hari terdengar di gang-gang kampung, kini tergantung berdebu di gudang ruko. Arif lebih banyak mengurus keuangan, duduk di kantor kecilnya di lantai 2. Mira pun terlihat bahagia, terlebih lagi setelah kelahiran anak pertama mereka, seorang bayi laki-laki yang diberi nama Arfan. Umurnya baru 5 bulan, wajahnya cerah dan lucu, membuat banyak orang suka menggendongnya. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang berubah pada diri Arif. Melamun tanpa arah. Semenjak ruko itu berdiri megah, Arif semakin sering melamun sendiri. Kadang ia duduk lama di depan kaca ruko, menatap kosong ke jalan. Kadang ketika memeluk anaknya, ia tampak seperti jauh, pikirannya melayang entah kemana. Mira beberapa kali bertanya, "Bang, abang kenapa? Ada masalah? Kalau capek istirahatlah." Tapi Arif hanya menggeleng, "Enggak apa-apa, abang cuma mikirin toko." Namun Mira tahu ada sesuatu yang disembunyikan suaminya, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Malam yang mengubah segalanya. Sampai suatu malam, ketika hujan turun deras, tangisan bayi terdengar begitu pilu.
Mira yang sedang menyiapkan susu tiba-tiba mendengar suara yang berbeda. Tangisan itu seperti hilang mendadak. Ia berlari ke kamar. Anaknya sudah tidak bernapas. Mira menjerit, memanggil nama Arif, berusaha mengguncang tubuh kecil Arfan, tapi tubuh itu dingin, sangat dingin. Arif berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, tanpa ekspresi, seperti sudah tahu apa yang terjadi. Warga berdatangan, membantu membawa bayi itu ke puskesmas, namun semuanya terlambat. Dokter mengatakan bayi itu meninggal secara tiba-tiba. Tidak ada tanda sakit, tidak ada tanda kekerasan, hanya seperti tiba-tiba diambil. Warga bertanya-tanya, sebagian menangis, sebagian terkejut, tapi di antara kerumunan itu ada beberapa orang yang berbisik lirih. Katanya ada yang lihat Arif pergi malam-malam kemarin. Dengar-dengar kesuksesan tiba-tiba itu bukan hal biasa. Apa jangan-jangan pesugihan? Isu itu menyebar cepat, lebih cepat dari kesedihan yang menyelimuti rumah Arif. Kebenaran yang gelap. Beberapa hari setelah pemakaman, seorang tetua kampung mendatangi Mira diam-diam, wajahnya serius. "Bu Mira, saya harus bilang sesuatu. Ini berat, tapi ibu harus tahu," katanya. Ia menceritakan bahwa sudah lama Arif terlihat mendatangi tempat-tempat sepi pada malam hari. Ada warga yang mendengar suara-suara aneh dari belakang ruko, bahkan ada yang melihat Arif membawa sesuatu ke sungai tengah malam. Dan yang paling menakutkan, ada yang bilang pesugihan yang digunakan Arif bertumbal darah keluarga kandung, terutama anak pertama. Mira terdiam, tubuhnya gemetar, kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Tiba-tiba ia teringat bagaimana Arif sering melamun, perubahan sikapnya sejak sebelum ruko itu selesai, dan bagaimana Arfan meninggal tanpa sebab jelas. Hatinya hancur. Arif, suaminya, ayah dari anaknya, memilih kekayaan daripada darah dagingnya sendiri. Namun itu baru permulaan dari kisah gelap yang akan mengungkap siapa Arif sebenarnya. Hari-hari setelah kematian Arfan menjadi masa paling kelam dalam hidup Mira. Rumah yang dulu dipenuhi suara tangis dan tawa kecil itu kini hanya menyisakan kesunyian yang menusuk. Di setiap sudut kamar, ia masih bisa membayangkan bayinya terbaring di ayunan, tersenyum kecil ketika ia menyentuh pipinya. Namun yang paling menyakitkan adalah sikap Arif, suaminya sendiri. Di hari pemakaman, Arif memang tampak sedih. Tapi setelah itu, ia berubah menjadi laki-laki yang seperti tidak tersentuh rasa duka. Tidak ada air mata, tidak ada pelukan, tidak ada kata-kata penghiburan. Ia hanya diam, duduk memandangi lantai, seakan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Mira mencoba berbicara padanya. "Bang, abang sedih kan? Kenapa abang seperti tidak merasa kehilangan?" Arif hanya menoleh sebentar. Setiap orang punya cara sendiri buat sedih, Mir. Tapi nada bicaranya datar, terlalu datar untuk seseorang yang baru kehilangan anak pertamanya. Desas-desus dari warga. Di luar rumah, isu tentang pesugihan semakin liar. Beberapa warga mulai enggan mendekat ke ruko Arif. Ada yang bilang mereka pernah mendengar suara tangisan aneh di malam hari. Ada yang melihat siluet hitam masuk ke belakang ruko lalu menghilang. Ada juga yang mengatakan Arif sudah lama menjalin perjanjian dengan sesuatu yang bukan manusia. Mira awalnya tidak ingin mempercayai omongan itu. Ia merasa orang-orang hanya gemar mencari sensasi. Tapi semakin hari, semakin banyak kejadian yang tidak bisa ia abaikan. Beberapa karyawan ruko tiba-tiba mengundurkan diri. Alasannya sama. Mereka sering mendengar suara seperti anak kecil menangis dari gudang. Padahal gudang itu kosong. Ada pula karyawan lain yang melihat Arif duduk sendiri di lantai 2, menatap ke sudut ruangan sambil berbicara pelan, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Semua itu membuat Mira semakin bertanya-tanya. Cahaya merah di balik ruko. Suatu malam, ketika angin dingin berhembus kencang, Mira terbangun karena suara motor pergi dari halaman rumah. Ia keluar jendela dan melihat Arif membawa motor tanpa suara, tanpa lampu depan menyala. Ia hanya melintas perlahan menuju arah belakang ruko.
Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Mira diam-diam mengikuti dari kejauhan. Dari balik gudang, ia melihat cahaya merah redup seperti api lilin berkelip-kelip. Lalu terdengar suara lirih, suara yang membuat darahnya membeku. Itu suara anak kecil menangis. Mira memegang dadanya, tubuhnya lemas. Ia tahu suara itu bukanlah suara Arfan, tapi suara itu menyerupai tangisan bayi, menjauh lalu mendekat lagi, seperti sedang dipanggil oleh seseorang. Ia mendekat perlahan, berhenti di dekat celah pintu gudang yang tidak tertutup rapat. Di dalam, Arif berdiri membelakangi pintu, tubuhnya seperti membungkuk sedikit. Di depannya ada semacam mangkuk besar berisi air hitam. Arif meneteskan sesuatu ke dalamnya, darah dari ujung jarinya. Cahaya merah berasal dari lilin-lilin kecil yang ditancapkan dalam bentuk lingkaran. Dan suara tangisan itu seakan keluar dari mangkuk itu sendiri. Mira tertegun, tidak sanggup bergerak, ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Tiba-tiba, Arif menegakkan tubuhnya dan berbisik, Sudah, aku sudah penuhi syaratnya, jangan ambil apapun lagi dariku." Sebuah suara berat, pelan dan terdalam menjawab dari sudut ruangan, bukan suara manusia, bukan pula gema. "Kau tahu perjanjiannya, kau diberi kekayaan, kau diberi kedudukan, tapi tumbalnya tidak berhenti di situ." Mira terjatuh perlahan, menutup mulutnya agar tidak bersuara. Arif menahan napas. Tidak, kumohon jangan, aku sudah kehilangan anakku." Suara itu tertawa perlahan, panjang, dan mengerikan. Disebut kehilangan, itu bukan kehilangan, itu harga. Arif menekuk lututnya, putus asa. Aku menyesal. Namun suara itu hanya berkata, "Penyesalanmu terlambat dan tumbal berikutnya sudah ditentukan." Mira tidak sanggup mendengarnya lagi. Ia berlari kembali ke rumah, napasnya terengah-engah, air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan. Tumbal berikutnya, siapa lagi? Dirinya. Mira memeluk dirinya sendiri, gemetaran, mencoba mengenyahkan bayangan buruk. Tapi pikirannya kembali ke semua hal aneh yang terjadi sebelum Arfan meninggal. Perubahan sikap Arif, malam-malam gelisahnya, dan cara ia menatap anak mereka seperti seseorang yang memegang rahasia mengerikan. Kini semua potongan itu menyatu. Arif benar-benar telah melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan. Ia menggunakan pesugihan, dan tumbalnya adalah anak kandungnya sendiri. Pertikaian yang tak terhindarkan. Pagi harinya, Mira memberanikan diri bertanya pada Arif. Ia tidak langsung menyebut apa yang ia lihat, hanya memastikan, "Bang, abang pernah melakukan sesuatu, maksudnya pergi ke tempat-tempat aneh." Arif menatap Mira tajam, seperti seseorang yang sedang menyimpan sesuatu yang tidak boleh diketahui. "Apa yang kamu maksud?" Suaranya pelan tapi menusuk. "Tiap malam abang pergi, abang sering bicara sendiri, warga bilang..." Arif membentak, "Jangan dengarkan omongan orang, itu semua fitnah." Mira menggigit bibir. "Tapi Arfan, kenapa dia pergi begitu cepat?" Arif terdiam, wajahnya muram. "Aku juga kehilangan dia, jangan salahkan aku." Namun tatapan mata Arif tidak sepenuhnya jujur. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang makin jelas bagi Mira. Malam sebelumnya adalah bukti yang tidak bisa lagi ia abaikan. Ketakutan yang semakin nyata. Beberapa hari setelah itu, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah. Benda jatuh sendiri, suara langkah kecil terdengar di lorong pada malam hari. Lampu sering berkedip tanpa sebab. Suatu malam, ketika Mira sedang sendiri di kamar, ia mendengar suara lirih di telinganya. "Bu," suara bayi, suara Arfan. Mira memekik, tubuhnya bergetar, air matanya jatuh. Ia tahu itu bukan suara anaknya, itu bukan Arfan, itu sesuatu yang meniru suara anaknya, sesuatu yang menagih janji pada Arif. Keputusan berbahaya. Mira tidak bisa tinggal diam, ia tidak bisa terus hidup dalam teror. Ia harus mencari tahu kebenaran sepenuhnya.
Ia harus mencari orang yang mengerti soal pesugihan, seseorang yang bisa membantu sebelum tumbal berikutnya benar-benar diminta. Karena ia sadar satu hal, jika pesugihan itu menuntut tumbal lagi, maka ia, Mira, adalah orang yang paling dekat untuk menjadi korban berikutnya. Disinilah awal perjalanan gelap Mira dimulai, perjalanan untuk membuka semua rahasia yang selama ini disembunyikan Arip. Rahasia yang bisa menyelamatkan dirinya atau justru membawanya pada kehancuran yang lebih dalam. Sejak hari itu, Mira tidak bisa tidur nyenyak walau hanya sekejap. Setiap malam, suara aneh muncul dari berbagai sudut rumah. Suara langkah kecil, suara pintu berderit, dan yang paling membuatnya takut adalah suara lirih bayi memanggil "Bu" dari arah dapur atau kamar kosong. Pada awalnya, Mira mengira itu hanya halusinasi akibat duka mendalam. Tapi kejadian itu terus berulang, semakin terasa nyata, semakin dekat, seakan ingin menyentuhnya. Yang membuatnya semakin yakin bahwa ini bukan sekadar bayangan pikiran adalah reaksi Arip. Setiap kali suara itu muncul, Arip langsung menegang. Wajahnya pucat, tangan gemetar, namun ia berusaha berpura-pura tenang. Tanpa menjelaskan apa-apa, ia selalu berdiri di sudut ruangan sambil bergumam, seperti mencoba menenangkan sesuatu yang tidak terlihat. Mira memperhatikannya dari jauh dengan rasa takut yang semakin tumbuh. Pertemuan dengan Pak Amsa. Dalam keputusasaan, Mira memutuskan mencari seseorang yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Ia teringat pada tetua kampung yang sempat memberi peringatan padanya beberapa hari setelah Arfan meninggal, Pak Amsa. Sore itu, Mira memberanikan diri mengunjungi rumah kecil Pak Amsa. Rumah itu berada di ujung desa, jauh dari keramaian, dikelilingi pohon bambu yang berderak tertiup angin. Ketika Mira mengetuk pintu, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan sorot mata tajam membukanya. "Bu Mira?" katanya pelan, seolah sudah mengetahui siapa yang datang. Mira menunduk. Saya butuh bantuan, Pak." Pak Amsa mempersilahkan masuk. Mereka duduk di ruang tamu sederhana dengan lampu redup. Tak ada suara selain angin yang menyelinap masuk melalui jendela. Setelah Mira menceritakan semuanya, suara bayi, perubahan Arip, ritual di gudang, Pak Amsa hanya mengangguk pelan, seolah apa yang ia dengar bukanlah hal baru. "Saya sudah duga," katanya akhirnya. "Arip bukan sekadar melakukan pesugihan biasa. Ia menggunakan pesugihan panyangga." Mira memandangnya bingung. "Apa itu, Pak?" Pak Amsa menarik nafas panjang sebelum menjawab. "Pesugihan panyangga adalah perjanjian yang menjanjikan kekayaan besar dalam waktu singkat. Tapi tumbalnya bukan barang atau hewan, melainkan nyawa darah daging sendiri. Semakin besar rezekinya, semakin besar pula tumbal yang harus diberikan." Mira tertegun, rahangnya mengeras. "Lalu, Arfan benar-benar tumbal itu?" Pak Amsa menatap mata Mira dengan penuh iba. "Sayangnya, iya." Air mata Mira mengalir tanpa ia sadari. Tapi sebelum ia tenggelam dalam tangis, Pak Amsa melanjutkan. Dan pesugihan itu tidak berhenti hanya dengan satu tumbal. Ia terus menuntut. Selama Arip menikmati hasilnya, entitas yang memberi kekayaan itu tidak akan berhenti meminta pembayaran. Mira terdiam. Ia tahu, perkataan itu berarti bahaya besar mengintainya. "Pak, tumbal berikutnya siapa?" Pak Amsa menunduk, suaranya rendah. "Biasanya, istri." Dunia Mira seperti runtuh seketika. Tangannya gemetar, tubuhnya terasa dingin. Semua yang ia rasakan berubah menjadi rasa takut yang menyesakkan dada. Namun, Pak Amsa belum selesai. "Tapi, masih ada cara untuk menghentikannya, Bu Mira. Tidak mudah dan berbahaya. Tapi, jika ibu ingin selamat, ibu harus siap menghadapi kebenaran yang lebih gelap dari yang pernah ibu bayangkan." Mira menelan ludah, memaksa diri untuk tetap kuat. "Tolong, Pak, saya akan lakukan apapun." Pak Amsa mengangguk. "Pertama-tama, ibu harus mencari benda yang menjadi pengikat perjanjian antara Arip dan makhluk itu.
biasanya berupa benda kecil, seringkali disembunyikan di tempat yang tidak mudah dijangkau. "Pengikat?" tanya Mira. "Ya, selama benda itu ada, hubungan Arip dengan pesugihan tidak akan putus, dan selama hubungan itu tidak putus, tumbal akan terus diminta." Penyelidikan dimulai. Malam itu, sepulang dari rumah Pak Amsa, Mira langsung mulai mengamati setiap sudut rumah dan ruko. Ia menyadari bahwa ia harus melakukannya diam-diam. Arip tidak boleh tahu apa yang sedang ia lakukan. Ia memeriksa laci-laci, bawah tempat tidur, belakang lemari, tapi tidak menemukan apa-apa. Ia memeriksa kantor kecil Arip di lantai 2, namun semua terlihat normal. Hingga ia tiba di gudang. Gudang itu gelap dan lembab, bau solar dan kayu basah memenuhi udara. Lonceng kecil yang dulu dipasang Arip di gerobaknya tergantung berdebu di sudut ruangan. Peralatan jualan lama berserakan, seperti sudah lama dilupakan. Mira mencoba mencari sesuatu yang terlihat aneh. Sebuah peti tua, kotak kecil, atau mungkin sesuatu yang ditanam. Namun, tiba-tiba langkah kakinya terhenti. Di pojok gudang, di tempat Arip melakukan ritual malam itu, ia melihat sebuah papan kayu kecil di lantai. Di bawahnya, terdapat celah sempit seperti tempat untuk menyembunyikan sesuatu. Hatinya berdebar, dengan tangan gemetar, ia menarik papan itu perlahan. Di bawahnya, ada sebuah kantong kain hitam terikat kuat. Mira menelan ludah. Ia tahu, inilah yang ia cari. Namun, sebelum ia menyentuhnya, suara pintu gudang berderit keras di belakangnya. Mira menoleh cepat. Arip berdiri di pintu, wajahnya setengah gelap, tatapannya dingin seperti bukan dirinya. "Kamu sedang apa, Mir?" Nada suaranya rendah, bukan marah, tapi mengancam. Mira memaksakan diri tersenyum. "Aku cuma beres-beres, gudang ini berantakan." Arip melangkah mendekat. "Kamu sentuh apa aja?" Nada itu dingin, curiga, tajam. Mira menggeleng cepat. "Enggak, cuma lihat-lihat." Arip memicinkan mata, lalu tiba-tiba berjalan ke arah tempat tadi. Mira menahan nafas, takut kalau Arip melihat kantong kain itu terbuka. Namun, justru Arip menepuk pundaknya dan berkata datar, "Jangan bereskan apapun di sini. Ada barang-barang yang tidak boleh dipindah." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Mira berdiri. Benda pengikat perjanjian itu pasti ada di dekat situ. Hujan tak diundang. Beberapa hari berlalu, Mira tidak berani menyentuh gudang lagi. Arip semakin sering mengawasinya, bahkan mengikutinya kemanapun di dalam ruko. Setiap malam, ia bangun tiba-tiba dan memeriksa Mira, memastikan ia ada di tempat tidur. Ketakutan Mira bertambah saat suara bayi yang dulu hanya muncul sesekali, kini terdengar hampir setiap malam, lebih jelas, lebih dekat. Terkadang, suara itu terdengar dari belakang pintu kamar, terkadang dari bawah kasur, terkadang dari belakang lemari. Dan suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, suara itu berubah. Bukan hanya suara bayi menangis, tapi suara bayi memanggil namanya. "Bu, Bu, Ibu." Mira menangis sambil menutup telinga. "Arfan, itu bukan kamu, itu bukan kamu." Tiba-tiba lampu kamar padam, rumah menjadi gelap gulita. Di tengah gelap, terdengar suara langkah kecil, semakin dekat, semakin dekat. Mira melompat dari tempat tidur dan berlari ke kamar mandi, mengunci dirinya di dalam. Ia memeluk tubuhnya sendiri sambil menggigil. Suara itu kini tepat di luar pintu kamar mandi, mengetuk pelan. Tok, tok, tok. "Ibu." Mira menjerit dalam hati. Ia tahu, ini bukan roh anaknya. Ini adalah makhluk yang menuntut tumbal berikutnya. Harapan dari kegelapan. Keesokan harinya, setelah Arip pergi ke ruko, Mira berlari ke rumah Pak Amsa dalam keadaan pucat dan mata bengkak. Pak Amsa langsung tahu terjadi sesuatu. Dengan suara bergetar, Mira menceritakan semuanya, termasuk kantong kain hitam yang ia temukan. Pak Amsa mengangguk serius. "Bu Mira, pengikat itu harus dihancurkan sebelum makhluk itu mengambil tumbal berikutnya." Mira mengusap air matanya. "Tapi Pak, Arip mengawasi saya terus. Saya nggak bisa sembarangan masuk gudang."
Pak Amsa menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, malam ini kita harus bertindak. Ini satu-satunya cara untuk memutus perjanjian itu. Mira mengangguk, meskipun hatinya diliputi ketakutan. Ia sadar risikonya besar, risikonya adalah nyawanya sendiri. Namun, jika ia tidak bertindak, sesuatu yang lebih gelap akan datang, dan mungkin ia tidak akan selamat. Matahari mulai tenggelam ketika Mira kembali ke rumah. Langit berwarna jingga kemerahan, seolah memberi firasat buruk tentang apa yang akan terjadi malam itu. Jantung Mira berdegup lebih cepat daripada biasanya. Setiap langkah menuju rumah terasa berat, seperti menapaki jalur yang bisa menentukan hidup dan matinya. Arip menyambutnya di ruang tamu. Tatapannya tajam, penuh kecurigaan. "Kamu dari mana?" tanyanya singkat. Mira berusaha tenang. "Ke warung sebentar, persediaan rumah mulai habis." Arip tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, tapi sorot matanya tetap menempel pada Mira, seolah membaca pikirannya. Sejak kematian Arfan, sejak Mira mulai gelisah, Arip seperti menjadi orang lain, lebih pendiam, lebih dingin, dan jauh lebih waspada. Mira menelan ludah. Ia tahu Arip bisa mencium perubahan sekecil apapun. Malam itu, mereka makan tanpa suara. Tidak ada percakapan, tidak ada tawa. Hanya bunyi sendok dan garpu yang saling beradu. Setelah makan, Arip langsung menuju lantai 2 dengan alasan ingin mengurus pembukuan. Tapi Mira tahu ia akan melakukan sesuatu di sana, entah ritual atau sekedar berbicara dengan entitas pesugihan itu. Ketika langkah Arip menghilang di lantai atas, Mira memanfaatkan waktu itu untuk mengunci pintu depan dan samping diam-diam. Ia tahu Pak Amsa akan datang malam ini. Mereka harus bergerak cepat sebelum Arip kembali turun. Kedatangan Pak Amsa. Tidak lama kemudian, suara ketukan pelan terdengar dari pintu belakang. Tok, tok, tok. Mira membuka pintu. Di sana berdiri Pak Amsa, membawa sebuah tas kain coklat dan tongkat bambu kecil. Wajahnya serius, tidak seperti biasanya. "Sudah siap, Bu Mira?" tanya Pak Amsa dengan suara pelan. Mira mengangguk meskipun tubuhnya bergetar. Mereka masuk ke rumah dan menuju gudang. Sepanjang lorong, suasana terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu redup seperti meredup sendiri. Udara menjadi lebih dingin, bahkan nafas Mira terlihat berembun tipis. Sesampai di depan gudang, Mira berhenti. Tangannya gemetar saat hendak memutar kunci. "Takut?" tanya Pak Amsa. Mira mengangguk. "Tidak apa-apa, rasa takut itu wajar. Tapi ingat, selama ibu kuat menahan diri, makhluk itu tidak bisa menyentuh ibu." Mira menarik nafas panjang, lalu membuka pintu gudang. Gudang yang menyimpan gelap. Begitu pintu dibuka, bau anyir bercampur bau udara lembab menyambut mereka. Lilin-lilin kecil bekas ritual Arip masih ada. Kini tinggal sumbu hitam yang terbakar setengah. Ruangan itu tampak lebih menakutkan daripada malam ketika Mira mempergoki Arip melakukan ritual. Di pojok ruangan, papan kecil yang menutupi kantong hitam itu masih pada tempatnya. Namun udara di ruangan itu terasa berat, seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan mereka. Pak Amsa mematikan lampu dan menyalakan satu lilin kecil dari tasnya. Cahaya besar akan memancing makhluk itu. "Kita hanya pakai ini." Mira mengangguk. Lilin kecil itu membuat gudang tampak seperti ruang ritual kuno. Dengan hati-hati, Mira membuka papan itu dan mengambil kantong kain hitam yang ia lihat sebelumnya. Kantong itu terasa dingin, jauh lebih dingin daripada udara sekitar. Saat disentuh, Mira merasa tubuhnya seperti tersengat hawa kematian. "Apa isi kantong ini, Pak?" tanyanya pelan. "Biasanya rambut, kuku, atau potongan kecil tubuh korban tumbal pertama," jawab Pak Amsa lirih. "Pengikat itu membutuhkan sesuatu yang sangat dekat dengan yang ditumbalkan." Mira menutup mulutnya, menahan mual. "Sekarang," kata Pak Amsa, "kita harus menghancurkannya." Gangguan dari yang tak kasat mata. Tepat ketika Pak Amsa hendak memulai ritual pemutusan, gudang tiba-tiba bergetar pelan. Pintu menutup sendiri dengan keras. Brak! Mira terloncat. Lilin hampir jatuh dari tangan Pak Amsa. Dari sudut gelap ruangan, terdengar suara.
suara bayi menangis, tapi kali ini jauh lebih keras, lebih jelas, dan mengerikan. "Ibu, ibu!" Mira menutup telinganya, tubuhnya gemetar hebat. "Jangan dengarkan," seru Pak Amsa. "Itu bukan anak ibu." Namun suara itu berubah. Tiba-tiba terdengar suara dewasa, berat dan serak. Suara yang pernah Mira dengar di gudang malam itu. Di pojok ruangan, bayangan hitam merayap turun perlahan. Tanpa bentuk jelas, hanya semacam kabut gelap yang menggantung dan bergerak menuju Mira. Pak Amsa segera memukul lantai dengan tongkat bambunya. "Duk, duk, duk!" Tunggaling Sang Pencipta, jauhkan makhluk ini dari dunia hidup. Bayangan itu menyusut, tapi suara pekik tajam terdengar, membuat telinga Mira sakit seperti ditusuk jarum. "Cepat Bu Mira, letakkan kantong itu di sini," seru Pak Amsa, sambil menaruh sebuah mangkuk kecil berisi air garam dan daun bidara. Mira menjulurkan tangannya, namun sebelum kantong itu menyentuh mangkuk, sebuah suara keras terdengar dari pintu. Brak! Pintu gudang dibanting dari luar. Arif berdiri di ambang pintu, matanya merah seperti seseorang yang tidak tidur berhari-hari. Namun yang membuat Mira membeku adalah ekspresi wajahnya, kosong, tapi penuh kemarahan dingin. "Kamu," ia melangkah masuk perlahan. "Kamu mengkhianati aku, Mir." Mira mundur, memeluk kantong kain itu. "Arif, lepaskan pesugihan ini. Ini sudah merenggut anak kita." Namun Arif menggeleng pelan, senyumnya menyeramkan. "Kau tidak tahu apa-apa. Semua yang kita punya sekarang, semua yang membuatmu hidup nyaman, itu berkat perjanjianku. Dengan membunuh anak kita sendiri," teriak Mira, air mata jatuh. Arif mendekat. "Kau tidak mengerti, aku lakukan ini untuk masa depan kita." Pak Amsa berdiri di depan Mira, mencoba melindungi. "Jangan mendekat Arif, perjanjian itu jahat, tukarannya tidak akan pernah berhenti." Arif tertawa pendek. "Kau pikir aku peduli pada omongan orang tua sepertimu?" Tiba-tiba, ruangan kembali bergetar. Bayangan hitam di langit-langit merayap turun lebih cepat, kini menuju Mira seperti ingin merebut kantong itu. Pak Amsa berteriak, "Buang sekarang Bu Mira." Dengan sisa keberanian yang ia punya, Mira melempar kantong itu ke dalam mangkuk air garam. Sesaat kemudian, kantong itu mendesis seperti bara panas yang dicelupkan ke air. Bayangan hitam menjerit melengking, hingga ruangan terasa pecah. Arif berteriak marah. "Tidak!" Ia mencoba meraih kantong itu, tapi Pak Amsa mendorongnya jatuh, sehingga Arif terperosok ke belakang. Lilin kecil semakin terang, cahaya memukul balik bayangan itu hingga menguap perlahan. Di tengah jeritan, suara entitas itu terdengar terakhir kalinya. "Perjanjian belum selesai." Dan tiba-tiba hening. Bayangan hilang, lilin padam, semua berhenti. Sesuatu berubah di diri Arif. Mira terengah-engah, memeluk dirinya sendiri. Pak Amsa menunduk, masih memegang tongkatnya. Namun ketika mereka menoleh ke arah Arif, Arif menatap mereka dengan pandangan kosong. Nafasnya berat, tubuhnya lunglai. "Mir," suaranya pelan, berbeda dari sebelumnya. Ini semua salahku." Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya jatuh ke lantai, pingsan. Atau lebih buruk, Mira berlari memeluknya, panik. "Arif, Arif, bangun." Tahap pemutusan perjanjian telah dilakukan, namun harganya belum terlihat. Dan pesugihan itu masih meninggalkan satu kalimat terakhir, "Perjanjian belum selesai." Apa artinya? Malam itu mungkin bukan akhir dari kengerian, melainkan awal dari bahaya yang lebih besar. Setelah Arif jatuh pingsan di lantai gudang, Mira dan Pak Amsa segera memindahkannya ke ruang tamu. Hujan masih mengguyur deras di luar, petir sesekali menyambar, seakan langit ikut gelisah menyaksikan apa yang terjadi malam itu. Lampu rumah berkedip-kedip seperti kehabisan tenaga. Mira duduk di samping Arif, memegang tangannya yang dingin. Wajah Arif tampak pucat, bibirnya kering, dan matanya masih terpejam rapat. Seolah seluruh energi hidupnya tersedot oleh ritual tadi. Mira mengusap wajahnya sendiri yang penuh air mata. "Pak, apakah Arif akan baik-baik saja?" tanya Mira lirih.
Pak Amsa menatap Arip lama, kemudian berkata, "Sulit memastikan. Ketika pengikat perjanjian dihancurkan, biasanya akan ada balikan. Kadang orangnya pingsan sebentar, tapi kadang juga kehilangan sebagian ingatannya, bahkan jiwanya." Mira tercekat. Hilang jiwa? Maksudnya, Arip telah terikat cukup lama dengan makhluk itu. Bisa jadi sebagian dirinya sudah tidak murni lagi. Mira terisak pelan. Ia memandang suaminya yang kini tampak begitu rapuh. Semua ambisi, kesombongan, dan kekerasan hati Arip seolah lenyap, menyisakan seorang laki-laki yang tercabut dari dirinya sendiri. Ia tampak seperti sosok asing yang hanya punya tubuh tanpa jiwa. Pak Amsa berdiri, merapikan tongkatnya. "Kita harus menunggu sampai ia sadar. Setelah itu baru kita tahu apa yang tersisa darinya." Arip bangun. Hampir 2 jam berlalu sebelum Arip bergerak sedikit. Matanya membuka perlahan, mengerjap seperti seseorang yang bangun setelah tidur puluhan tahun. Ia menatap langit-langit, lalu mengerutkan dahi kebingungan. "Di mana aku?" Suaranya serak. Mira langsung mendekat, memegang tangannya. "Bang, alhamdulillah abang sadar." Arip menatap Mira lama, tapi tatapan itu kosong, seperti tidak mengenali wajah istrinya sendiri. Lalu matanya berpindah ke sekeliling ruangan, bingung, takut, dan hilang arah. "Siapa? Kamu?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu menghantam Mira seperti pukulan keras. Wajahnya langsung pucat. "Bang, ini aku, Mira, istri abang." Arip menggeleng lemah. Aku tidak kenal. Aku di mana?" Pak Amsa menghela napas panjang. "Seperti yang saya khawatirkan, ada bagian dari ingatan Arip yang hilang. Makhluk itu tidak akan diam saja ketika perjanjiannya diputus." Mira memegang mulutnya, menahan tangis. "Jadi, semua ingatan abang hilang?" "Tidak semua," jelas Pak Amsa. "Tapi masa-masa ketika ia terjerat perjanjian itu bisa saja terhapus. Bahkan memori tentang orang-orang terdekat ikut terseret." Mira merasakan dadanya sesak. Kehilangan anak, melihat suaminya berubah, menjalani malam penuh teror. Semua itu sudah cukup menyakitkan. Tapi, kehilangan Arip yang sekarang tidak mengenalinya, menambah luka yang lebih dalam. Arip hanya menunduk, menatap tangannya sendiri, seperti seorang anak kecil yang ketakutan. "Ada apa sebenarnya? Kenapa aku tidak ingat apa-apa?" Mira menangis, memeluknya. Abang sudah melalui hal yang sangat berat." Namun, sebelum Mira menyelesaikan ucapannya, lampu rumah tiba-tiba padam, gelap total. Hanya suara hujan deras di luar yang terdengar. Pak Amsa langsung waspada. Ini bukan mati lampu biasa, sesuatu masih ada di sekitar sini. Kegelapan yang masih mengintai. Dalam gelap, angin dingin menerpa wajah Mira. Udara berubah begitu cepat, dari sekedar dingin menjadi menusuk tulang. Suasana begitu sunyi, hingga Mira dapat mendengar denyut jantungnya sendiri. Lalu, terdengar suara itu. Suara halus, kecil, tapi jelas. "Ibu?" Mira membeku, nafasnya tercekat. Tidak mungkin." Pak Amsa berteriak peringatan. "Jangan sampai suaranya mendengarkan ibu, Mira. Tapi suara itu semakin dekat. "Ibu, sini." Lalu suara langkah kaki kecil berjalan perlahan di lantai, mendekati mereka. Tok, tok, tok. Arip yang baru sadar justru tampak makin ketakutan. Ia memeluk bahu Mira, gemetar. "Apa itu? Apa yang terjadi? Siapa yang memanggilmu?" Mira terisak. "Itu bukan siapa-siapa, Bang. Itu makhluk yang selama ini mengikat abang." Suara itu kembali memanggil. "Kembalikan, milik kami." Pak Amsa berdiri tegak, mengangkat tongkatnya, lalu berkata dengan suara lantang, "Kau sudah tak punya hak lagi di sini. Perjanjian sudah diputus." Namun, suara itu tertawa kecil. Belum pernah Mira mendengar suara semengerikan itu. Campuran tawa bayi dan suara berat orang dewasa.
seolah dua suara disatukan menjadi satu makhluk. Perjanjian belum selesai. Lalu, sesuatu muncul di dalam gelap. Sebuah bayangan kecil, seukuran bayi, merangkak pelan ke arah Mira. Bukan anak, bukan manusia. Tubuhnya seperti asap hitam yang berbentuk lengan dan kaki. Kepalanya bulat, tapi wajahnya kabur, tidak punya mata atau mulut, hanya rongga gelap. Namun, suara itu keluar dari makhluk itu. "Ibu." Mira mundur perlahan, tubuhnya lemas. "Ya Allah, apa ini?" Arif berteriak ketakutan. "Apa itu? Jangan dekati kami." Bayangan itu merangkak cepat. Pak Amsa memukul lantai dengan tongkatnya keras-keras. Duak, duak, menjauhlah. Seketika muncul cahaya terang dari tongkat itu, mendorong bayangan itu mundur beberapa langkah. Makhluk itu menjerit seperti kesakitan. Namun, kemudian ia bergerak lagi, lebih cepat, lebih kuat, seolah menjadi semakin marah. Pak Amsa terengah-engah. Makhluk ini masih terikat pada rumah ini. Pengikat perjanjiannya memang dihancurkan, tapi sisa kekuatannya masih bertahan. Kita harus membersihkan rumah ini secara menyeluruh. Mira gugup. "Bagaimana caranya, Pak?" "Dengan mengusirnya secara total. Tapi itu tidak bisa dilakukan malam ini. Keadaan kita terlalu lemah. Ibu Mira, besok pagi, Ibu harus pergi dari rumah ini." Mira tercengang. "Pergi? Meninggalkan Arif?" Arif menoleh, wajahnya bingung, ketakutan, dan pasrah. "Jadi, makhluk itu mengejar kalian?" Pak Amsa menggeleng. "Bukan kami. Dia mengejar Ibu, Bu Mira. Ibu adalah tumbal berikutnya." Mira jatuh terduduk, air matanya mengalir deras. "Jadi, dia tidak akan berhenti?" Pak Amsa mengangguk berat. "Selama sisa energi pesugihan itu masih ada, makhluk itu akan terus mengejar apa yang menjadi bayarannya." Mira memandang Arif, yang kini melihatnya dengan mata ketakutan. "Kalau begitu," Mira berkata lirih, "aku harus pergi. Kalau aku tetap di sini, makhluk itu bisa saja mengambil aku kapan saja." Arif memegang tangan Mira erat-erat. "Jangan, aku tidak mau kamu pergi. Mira memejamkan mata. "Bang, ini satu-satunya cara agar aku tetap hidup." Suara kecil itu terdengar lagi dari sudut gelap rumah. "Jangan lari." Pak Amsa berdiri tegak. "Kita harus keluar dari rumah sekarang, sebelum makhluk itu menjadi lebih kuat." Mira mengangguk. Dengan terburu-buru, mereka menuntun Arif keluar dari rumah. Suara kaki kecil terus mengikuti mereka. Tok, tok, tok. Dan suara itu bergaul di belakang. "Ibu, kami belum selesai." Akhir yang belum selesai. Begitu keluar dari rumah, udara terasa lebih hangat. Suara itu menghilang. Rumah tampak gelap dan kosong dari luar. Namun Mira tahu betul, ada sesuatu yang masih tertinggal di dalam. Dan makhluk itu belum menyerah. Pak Amsa menatap Mira dan Arif. "Besok pagi, kita akan lanjutkan langkah terakhir. Perjanjian harus diputus sepenuhnya, atau makhluk itu akan terus menagih." Mira menggenggam tangan Arif yang gemetar. Perjuangan mereka baru saja dimulai. Matahari pagi muncul perlahan di balik pepohonan, memecah kabut tipis yang menggantung di udara. Namun hangatnya sinar matahari tidak cukup untuk menghapus kegelisahan di hati Mira. Semalaman ia tidak tidur, duduk di ruang tamu Pak Amsa sambil mengawasi Arif yang masih terlihat linglung. Arif duduk di sudut ruangan, menatap kosong ke arah jendela seakan sedang melihat sesuatu yang jauh, bukan di luar tapi di kepalanya sendiri. Sesekali ia menyentuh pelipisnya, mengerut seperti menahan pusing. Mira menghampirinya. "Bang, gimana perasaan abang sekarang?" Arif menoleh, pandangannya mulai ada kehidupan, meski belum sepenuhnya. "Aku pusing sama bingung, tapi kamu terlihat seperti seseorang yang dulu penting buat aku." Mira terdiam. Setidaknya, sebagian kecil koneksi itu mulai kembali.
Pak Amsa muncul membawa tas kecil berisi buku tua, botol air, dan beberapa alat aneh yang belum pernah Mira lihat. "Hari ini kita harus kembali ke rumah itu," katanya. Mira langsung merasa tenggorokannya mengering. "Sekarang, Pak?" Semakin lama dibiarkan, makhluk itu semakin kuat. Semalam, ia hanya bayangan. Hari ini bisa saja berubah menjadi sesuatu yang lebih berwujud. Kita tidak boleh menunda. Mira menatap Arif, khawatir. "Abang sanggup?" Arif menelan ludah, kemudian mengangguk perlahan. "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi kalau ini tentang keselamatan kamu, aku ikut." Mira menggenggam tangannya. "Terima kasih, Bang." Berjalan menuju rumah. Ketiganya berjalan menuju ruko Arif. Lingkungan tampak sepi. Para tetangga hanya mengintip dari balik jendela atau pura-pura sibuk menyapu halaman. Sejak kematian bayi Mira dan rumor tentang pesugihan itu beredar, tidak ada satupun warga yang berani mendekat. Saat mereka berada beberapa meter dari ruko, Mira mulai merasakan hawa dingin merayap ke kulitnya. Bukan dingin biasa, dingin yang seperti menyentuh tulang. Arif menghentikan langkahnya. "Kenapa? Tempat ini rasanya gelap sekali." Pak Amsa menjawab tanpa menoleh. Karena energi pesugihan itu masih berputar di dalam bangunan. Ia sedang menunggu dan marah. Mereka membuka pintu ruko perlahan. Ruangan itu gelap, lebih gelap dari seharusnya, meski sinar matahari masuk dari kaca depan. Seperti ada kabut tipis menggantung. Mira menggenggam lengan Arif, takut. Pak Amsa mengeluarkan segenggam garam dari kantong kecilnya dan menaburkannya di ambang pintu. "Ini pelindung pertama, jangan sampai keluar sebelum aku bilang." Begitu mereka melangkah masuk, udara di dalam terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari berbagai arah. Suara kecil terdengar dari ruangan belakang, halus, hampir seperti gumaman. "Ibu..." Mira langsung menutup mulutnya sendiri, menahan pekikan. Arif memeluk Mira erat-erat. Suara itu semalam..." Pak Amsa mengangkat tongkatnya, menjaganya tetap di depan tubuh. "Jangan menjawab, jangan menatap sumber suaranya. Kita langsung menuju titik pertama." Mengikuti jejak energi, mereka bergerak ke belakang ruko, menuju ruang penyimpanan, tempat lampu semalam padam dan makhluk itu muncul. Udaranya semakin dingin, dan lantai terasa licin oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat tiba di depan pintu gudang, Pak Amsa berhenti. "Inilah pusatnya," katanya pelan. "Arif, kau berdiri di sini." Arif menurut. Pak Amsa menggambar lingkaran kecil di lantai menggunakan kapur hitam, lalu menyuruh Arif berdiri di dalamnya. "Ini akan menahan bagian dari kesadaranmu agar tidak terseret." Mira berdiri di samping Arif. "Aku tetap di sini." Pak Amsa tidak melarang. Ia tahu hubungan itu yang justru memberi kekuatan pada Mira. Tiba-tiba, bruk. Pintu gudang tertutup sendiri. Mira menjerit, "Pak Amsa!" "Tenang," kata Pak Amsa. Ia sedang menunjukkan diri. Dari dalam gudang, terdengar suara gesekan, seperti kuku yang diseret di lantai. Kemudian, suara langkah kecil, tok, 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 yang selama ini Mira takuti. Bayangan hitam merayap keluar dari bawah pintu. Bentuknya semakin tebal, semakin padat. Lalu, sosok itu muncul perlahan. Namun kali ini, tidak lagi menyerupai bayi. Tubuhnya lebih besar, sekitar seukuran anak kecil berusia 3 tahun. Tapi, bentuknya tidak wajar, seperti asap pekat yang membeku menjadi daging. Wajahnya hanya cekungan gelap tanpa fitur. Mira hampir pingsan. Arif memutar wajahnya, ketakutan. "Apa itu?" Pak Amsa maju, mengangkat tongkatnya. Makhluk itu bergerak, merangkak cepat ke arah Mira sambil mengeluarkan suara yang terdengar seperti rintihan dan tawa sekaligus. "Ibu, aku lapar." Mira menutup telinganya. "Ya Allah." Arif nekat maju, melangkah keluar dari lingkaran kapur. Pak Amsa menahan bahunya. "Jangan keluar, kalau kau keluar, ia bisa mengambilmu." Arif bergetar, tapi dia menyerang Mira. Pak Amsa kembali mengangkat tongkat. Cahaya kecil muncul di ujungnya, mengusir makhluk itu beberapa langkah ke belakang.
Namun, makhluk itu tampak jauh lebih kuat daripada semalam. Ia tidak mundur jauh, hanya tersentak. Ia mulai mengambil bentuk fisik, gumam Pak Amsa. Ini lebih buruk dari yang saya kira. Menghancurkan sisa perjanjian. Pak Amsa mengeluarkan buku tua, membuka halaman yang sudah menguning. Ia membaca sesuatu dalam bahasa yang Mira tidak mengerti. Suaranya tegas dan bergetar. Cahaya di tongkat semakin terang. Makhluk itu meraung, suara yang menyakiti telinga. Ia melompat ke dinding, lalu melayang ke langit-langit seperti cairan hitam yang hidup. Mira menunduk, menangis. "Tolong, hentikan ini." Pak Amsa terus membaca mantra, lalu menunjuk gudang. Di dalam ruangan itu, masih ada bagian yang belum dihancurkan. "Arip, kau harus ikut aku masuk. Hanya pemilik perjanjian yang bisa memutus sisa pengikatnya." Arip mematung, takut. Mira memeluk wajah suaminya. "Bang, aku tahu kamu takut, tapi kita harus selesai hari ini. Kalau tidak, makhluk itu akan terus mengejar, bahkan saat kita pergi dari kampung ini." Arip menutup mata, mengambil nafas panjang. "Baik, aku ikut." Pak Amsa memberi isyarat. Mereka berdua masuk ke gudang. Mira menunggu di pintu, takut tapi tidak ingin menghalangi langkah Arip. Di dalam gudang, suasana lebih gelap dari ruangan utama. Aroma busuk seperti tanah basah dan darah bercampur jadi satu. Di sudut ruangan, ada sebuah kotak kayu kecil, kotak tempat Arip dulu menyimpan benda-benda pesugihan. Kotak itu bergetar. Arip menelan ludah. Kotak itu..." "Buka," kata Pak Amsa. Arip mendekat. Tangannya gemetar begitu hebat sampai kotak itu nyaris jatuh sebelum disentuh. Saat kotak dibuka, cahaya merah redup keluar dari dalamnya. Di dalamnya ada potongan kain putih, rambut bayi, dan sebuah benda kecil yang dibungkus daun kering. Mira menjerit melihatnya. Pak Amsa berkata tegas, "Itulah tumbal, bagian dari anakmu yang digunakan sebagai tanda perjanjian." Air mata Arip jatuh tanpa ia sadari. "Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan?" Makhluk hitam dari ruangan luar tiba-tiba menjerit keras, "Jangan sentuh itu!" Ia lengsar masuk ke gudang, menyerang Arip. Mira memekik, "Abang!" Pak Amsa memukul lantai dengan tongkat. Duar! Cahaya besar meledak dari tongkat itu, mengusir makhluk itu sampai terseret keluar ruangan, menempel ke dinding seperti noda tinta hidup. Pak Amsa berteriak, "Hancurkan benda itu sekarang, Arip! Cekikan perjanjian ada di dalamnya!" Arip mengangkat kotak itu, tangannya gemetar, wajahnya penuh air mata. Ia menatap benda-benda itu lama. "Maafkan aku, Nak." Ia menghancurkannya dengan kekuatan penuh. Teriakan terakhir. Makhluk hitam itu menjerit melengking, jeritan paling menyakitkan yang pernah Mira dengar. Tubuhnya retak, pecah seperti kaca, lalu menguap menjadi asap tebal. "Ibu..." Setelah jeritan makhluk itu lenyap dan udara kembali normal, gudang menjadi senyap. Tidak ada lagi suara langkah kecil, tidak ada hawa dingin, tidak ada bayangan yang bergerak di dinding. Seolah makhluk itu tidak pernah ada. Namun, justru keheningan itu membuat Mira merasa semakin ngeri. Karena yang tersisa kini bukan ancaman dari makhluk gaib, melainkan kenyataan pahit yang harus mereka hadapi sebagai manusia. Arip duduk di lantai, masih memeluk diri. Mira mendekatinya perlahan, mengelus punggungnya. Tubuh Arip bergetar, bukan karena takut, tetapi karena rasa bersalah yang sudah menumpuk selama ini. "Bang, sudah, semua sudah selesai," ucap Mira, meski ia sendiri belum benar-benar yakin. Arip menggeleng lemah. "Tidak, Mir, belum selesai, karena yang hilang adalah anak kita. Dan itu gara-gara aku." Mira menggigit bibir, menahan air mata. Ia tahu ucapan Arip benar, tapi ia juga tahu Arip sudah menanggung siksaan batin yang lebih dari berat. Pak Amsa memberi mereka waktu sebentar. Ia melangkah keluar gudang, menutup pintu pelan, memberi ruang bagi pasangan itu untuk melepaskan beban mereka. Arip mengingat segalanya. "Mir, aku ingat." Suara Arip bergetar. Mira menoleh cepat. "Ingat? Ingat apa, Bang?" Arip menatap lantai, lalu memijat keningnya seperti menekan memori yang menyakitkan.
Ingatan aku pelan-pelan kembali sejak tadi. Bagian yang hilang semalam perlahan muncul. Tentang awal mula perjanjian itu, semua kembali. Mira menelan ludah. Bang, jika itu terlalu menyakitkan, kita bicara nanti saja. Tidak, Arif memotong. Kamu harus tahu, semuanya. Mira mengangguk pelan. Arif menarik napas panjang, seakan cerita itu menyesakkan dadanya. Aku waktu itu benar-benar putus asa, Mir. Dagangan sepi, motor sering rusak, aku malu sama tetangga. Tiap malam aku pulang bawa sisa es krim yang tidak laku. Aku lihat kamu tidur di lantai, kita makan mie instan 3 hari berturut-turut. Aku merasa gagal sebagai laki-laki. Mira menunduk. Ia ingat masa-masa itu, tapi tidak pernah menyalahkan Arif. Lalu suami Bu Rani, kamu tahu kan, dia sering usil, sering pamer. Dia bilang ada jalan cepat buat orang yang mau usaha lebih. Aku bodoh, aku percaya. Arif terisak. Awalnya terasa masuk akal, Mir. Penjualan naik, motor gak pernah rewel lagi, duit masuk terus. Tapi setiap malam aku mimpi didatangi sosok hitam itu. Dia bilang aku harus membayar kalau ingin tetap kaya. Aku pikir itu cuma mimpi sampai kamu hamil. Mira menutup bibir dengan telapak tangan, napasnya memburu. Arif melanjutkan, suaranya pecah. Sejak kamu hamil, semua mimpi itu berubah. Sosok itu bilang tumbalnya sudah disiapkan. Aku bodoh. Aku pura-pura tidak paham maksudnya. Aku pikir itu perumpamaan atau ancaman bohongan. Tapi setelah anak kita lahir dan dia selalu menangis di malam hari, aku mulai ingat kata-kata itu. Arif menunduk, menangis membasahi lengan baju. Aku yang memanggil makhluk itu, Mir. Aku yang mengundang ke rumah kita. Aku yang membiarkan dia mengambil anak kita. Mira memeluk Arif erat-erat. Bang, jangan menyiksa diri begitu. Abang sudah menebusnya. Perjanjian itu sudah dihancurkan. Kita masih punya hidup ke depan. Arif mengguncang kepalanya. Tapi luka ini tidak akan hilang, Mir. Kedatangan polisi. Tiba-tiba suara pintu depan ruko dibuka paksa. Bruak! Mira dan Arif terperanjat. Pak Amsa yang tadi di luar gudang langsung berjalan cepat masuk ke ruang utama. Di pintu masuk, 2 orang polisi dan 2 warga berdiri dengan wajah tegang. Arif, kamu ikut kami sekarang, salah satu polisi berkata dengan suara lantang. Arif dan Mira saling berpandangan, panik. Ada apa, Pak? Tanya Mira gemetar. Polisi itu mengeluarkan map besar. Kami dapat laporan bahwa anak dari pasangan ini meninggal tidak wajar. Dan ada saksi yang melihat kegiatan mencurigakan beberapa hari sebelum kematiannya. Arif langsung pucat. Mira spontan menahan lengan suaminya. Pak, ini salah paham. Anak kami meninggal karena apa? Mira tidak bisa melanjutkan. Tidak mungkin ia bilang karena pesugihan. Pasti polisi menganggap itu halusinasi atau mereka yang salah. Polisi lain menatap tajam. Kami juga mendapatkan laporan bahwa Arif beberapa kali mengubur sesuatu di malam hari di belakang ruko. Kami harus memeriksa dan memastikan tidak ada tindak kriminal. Arif memejamkan mata. Itu benda pesugihan yang aku kubur. Aku tidak membunuh anakku, Pak. Aku tidak. Polisi menyambar lengannya. Kamu bisa jelaskan di kantor nanti. Mira menjerit. Jangan, Arif tidak bersalah. Pak, tolong, kami bisa jelaskan. Namun polisi tetap menarik Arif keluar. Arif tak melawan, ia hanya menatap Mira dengan mata yang penuh penyesalan. Mir, aku minta maaf. Mira mengejar, tapi polisi menahan dengan tangan. Bu, tolong jangan menghalangi tugas kami. Mira menangis. Pak, kami sedang dalam keadaan sulit. Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Polisi menggeleng. Justru karena itu kami harus menyelidiki. Mohon kerjasamanya. Arif dibawa masuk ke mobil polisi. Pintu ditutup keras, bruak, dan mobil itu melaju pergi, meninggalkan Mira yang jatuh terduduk di tanah, menangis tanpa suara. Setelah kepergian Arif, Pak Amsa membantu Mira bangun. Bu Mira, tolong kuat. Ini hanya penyelidikan.
Jika Arip tidak bersalah, dia akan kembali. Mira mengusap wajahnya yang basah air mata. Tapi Pak, bagaimana kalau mereka tidak percaya? Bagaimana kalau mereka mencurigainya karena tetangga suka mengarang cerita? Tenang, jawab Pak Amsa. Justru karena perjanjian gaib itu sudah diputus, tidak ada lagi jejak yang bisa mengancam dirinya. Kita hanya perlu bersabar. Mira menatap ruko itu, bangunan besar yang dulu menjadi kebanggaan mereka. Kini terasa seperti tempat paling asing di dunia. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Mira bertanya pelan. Pak Amsa menatapnya iba. Yang pertama, jangan tinggal di rumah ini dulu. Energi gaib memang sudah hilang, tapi luka batin tempat ini terlalu kuat. Mira mengangguk lemah. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Mira merasa benar-benar sendirian. Malam yang sunyi. Malam harinya, Mira tidur di rumah Pak Amsa karena ia takut kembali ke ruko sendirian. Ia berbaring memeluk selimut, menatap langit-langit, mencoba memejamkan mata. Namun, suara itu muncul. Bukan suara makhluk hitam, tapi suara tangis bayi. Lembut, pelan, dekat telinganya. Mira membeku. Tangis itu semakin jelas. Nga, nga, nga. Dada Mira serasa diremas. Itu suara yang sangat ia kenali, suara bayinya sendiri. Ia membuka mata perlahan, dan tepat di sisi ranjang ia melihat sesuatu. Bukan sosok gelap, bukan makhluk hitam, tapi bayangan samar bayi kecil duduk di lantai, menatapnya tanpa wajah, seperti kabut berbentuk tubuh mungil. Namun suara yang keluar, suara itu murni, memanggil ibunya. Mira menahan napas, tidak berani bergerak. Pak Amsa tiba-tiba masuk ke kamar, membawa dupa. Bu Mira, jangan sentuh. Bayangan itu memudar pelan, pelan dan menghilang. Mira menangis terseduh, memeluk wajahnya sendiri. Pak Amsa menarik napas berat. Makhluk yang terikat sudah hilang, tapi roh anak ibu masih belum tenang. Dia masih mencari ibunya. Mira jatuh berlutut di lantai. Ya Allah, apa salahku sampai anakku tidak bisa tenang? Pak Amsa mengelus bahunya. Besok kita harus melakukan ritual terakhir agar roh anakmu bisa pulang dengan damai. Mira mengangguk sambil menangis. Di luar kamar, malam berjalan pelan, dan di salah satu sudut ruangan, suara bayi itu kembali terdengar samar. Ibu. Tapi kali ini butuh keberanian lebih besar, karena yang akan mereka hadapi bukan makhluk pesugihan, melainkan roh anak mereka sendiri. Matahari baru saja muncul ketika tubuh Mira terasa sangat lelah. Seolah seluruh malam ia habiskan untuk menangis dan menunggu sesuatu yang tidak jelas. Sebenarnya ia memang tidak tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara tangis bayi itu terdengar lagi. Pelan sekali, tapi cukup untuk membuat dadanya sesak dan perih. Pagi itu Pak Amsa duduk di ruang tamu sambil mengaduk secangkir kopi panas. Wajahnya serius, lebih gelap dari biasanya. Ketika Mira keluar dari kamar, ia langsung mengangkat pandangan. Bu Mira, kita harus mulai hari ini. Semakin lama roh itu dibiarkan, semakin sulit menuntunnya pulang. Mira mengangguk, meski hatinya terasa remuk, ia mengerti. Ia tidak bisa membiarkan bayangan anaknya terombang-ambing di dunia ini, terikat oleh rasa kehilangan orang tuanya. Ritual apa yang harus dilakukan, Pak? Tanya Mira perlahan. Pak Amsa membuka tas kecil berisi dupa, kain putih panjang, segenggam tanah merah, dan sebuah botol kecil berisi air bening. Ritual ini bukan untuk mengusir, tapi mengantar. Ini ritual memanggil roh yang tersesat agar ia bisa pergi dengan tenang. Mira menelan ludah, artinya aku akan melihatnya lagi. Kemungkinan besar, iya. Ada rasa bahagia dan takut dalam waktu bersamaan. Bahagia karena ia bisa bertemu anaknya lagi, walau hanya bayangannya. Takut karena ia tahu itu bukan pertemuan biasa, itu perpisahan terakhir. Persiapan ritual. Pak Amsa meminta Mira mandi dan memakai baju bersih berwarna putih. Mira mengikuti semua arahan dengan patuh, meskipun hatinya gemetar. Ia merasa seperti akan menghadapi sesuatu yang besar dan tak terhindarkan. Setelah semuanya siap, Pak Amsa menggelar kain putih panjang di lantai ruang tamu.
Di atasnya ia menaburkan tanah merah berbentuk lingkaran kecil. Bu Mira, duduklah di tengah lingkaran ini. Roh anak ibu akan datang dari sisi yang ia inginkan sendiri. Jangan takut, jangan kabur, dan jangan memanggil terlalu keras. Mira duduk perlahan, tangannya bergetar. Kalau aku ingin memeluknya, apakah boleh? Pak Amsa menatapnya dengan lembut. Bisa, tapi tidak akan seperti memeluk manusia. Ia hanya akan menjadi hawa atau bayang. Mira mengangguk lagi, menahan air mata. Pak Amsa menyalakan dupa. Asapnya tipis, tapi aromanya menenangkan. Lalu ia mulai membaca doa-doa yang suaranya seperti bisikan panjang, mengalun lembut. Ruangan menjadi semakin sunyi, semakin dingin, seolah waktu berhenti. Kedatangan bayangan kecil. Beberapa menit kemudian, lampu ruangan berkedip. Bukan seperti mati listrik, lebih seperti ada energi lain yang masuk ke dalam rumah. Mira memeluk lututnya, menutup mulut agar tidak menjerit. Lalu terdengar itu lagi, tangis bayi, lembut, dekat, sangat dekat. Mea, Mea. Mira menunduk, air matanya langsung mengalir. Ia mengenal suara itu. Itu suara yang sama ketika anaknya minta digendong di malam hari. Pak Amsa berhenti membaca. Bu Mira, jangan gerak, dia sudah datang. Dari sudut ruangan, kabut tipis berkumpul membentuk siluet kecil. Perlahan-lahan, bayangan itu mulai tampak. Ia kecil, seukuran bayi 5 bulan. Bentuknya masih buram, tapi lebih jelas dari sebelumnya. Hawa dingin mengalir dari arah bayangan itu, seperti angin dari dunia lain. Mira menahan tangis. Nak, itu kamu ya, ibu di sini. Bayangan itu bergerak mendekat, merangkak kecil seakan-akan ia masih bayi hidup. Suaranya semakin jelas, bukan lagi hanya tangis, tapi gumaman kecil bayi yang sedang mencari ibunya. Pak Amsa berbisik, dia mengenali ibu. Ketika bayangan itu mencapai lingkaran tanah merah, tubuhnya berhenti, hampir seperti ia takut melangkah masuk tanpa izin. Mira membuka kedua tangannya perlahan. Nak, masuklah, ibu kangen. Perlahan-lahan bayangan itu merangkak ke dalam lingkaran dan duduk di pangkuan Mira. Mira langsung menangis keras, bukan menjerit, tapi tangis dalam yang sudah lama ia tahan. Ia merasakan hawa dingin menyelimuti pahanya, seperti memegang air yang berubah bentuk menjadi sosok bayi. Ia tidak melihat wajah jelas, tapi ia tahu, itu benar anaknya. Ibu, minta maaf nak, ibu tidak bisa menyelamatkan kamu. Ibu tidak tahu apa-apa. Ibu tidak tahu ayahmu terjebak. Suara itu kembali terdengar, tapi kali ini tidak menangis, lebih seperti gumaman kecil yang menenangkan ibunya. Pak Amsa bicara pelan, Bu Mira, sekarang saatnya ibu melepaskan. Mira menggeleng cepat, tidak, aku baru melihatnya lagi. Kalau ibu menahan, rohnya tidak akan pernah tenang. Dia akan tetap berada di dunia ini sebagai bayangan. Apa ibu ingin dia hidup dalam kesedihan selamanya? Mira terdiam, tubuhnya gemetar. Bayangan bayi itu tiba-tiba menyentuh dada Mira. Sentuhannya dingin, tapi terasa lembut, seperti ada niat menenangkan ibunya. Mira menutup mata. Baik nak, ibu lepaskan. Tapi janji, kamu harus tenang di sana. Jangan kembali ke dunia ini. Pak Amsa memulai ritual lanjutan. Ia menaburkan air bening dari botol kecil ke tanah merah. Aroma harum muncul, memenuhi ruangan. Bayangan bayi itu mulai kabur. Perlahan-lahan tubuhnya memudar seperti asap. Mira memeluk udara kosong itu, menangis semakin keras. Nak, ibu sayang kamu. Ibu selalu sayang. Suara bayi itu terdengar terakhir kali, seperti gumaman halus. Kemudian, hilang. Tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi suara, tidak ada lagi hawa dingin. Hanya kain putih yang kini basah oleh air mata Mira. Setelah ritual, Pak Amsa menutup ritual dengan doa panjang. Setelah itu, ia duduk di samping Mira yang masih terisak. Bu Mira, roh anak ibu sudah tenang. Dia sudah kembali ke tempatnya. Tidak akan ada lagi gangguan. Mira mengusap wajahnya, matanya bengkak, suaranya parau. Terima kasih Pak, saya tidak tahu harus bilang apa. Pak Amsa menggeleng, tugas saya hanya menuntun, yang membuat roh itu mau pergi, adalah ikhlas ibu. Mira menatap tangannya sendiri, tangan yang tadi seolah memeluk bayangan anaknya. Rasanya aneh, seperti menyentuh angin yang punya kehangatan.
Ia tahu itu pertemuan terakhir, tapi ia juga tahu satu hal, roh anaknya tidak lagi tersiksa. Di kejauhan, Arip. Sementara itu jauh dari rumah Pak Amsa, Arip duduk di ruang interogasi kantor polisi. Ia tidak melawan, tidak marah, tidak berteriak. Ia hanya diam, menatap meja kayu. Polisi terus bertanya, tetangga terus menuduh, berita di kampung terus menyebar. Tapi Arip hanya menatap kosong sambil berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus pulang, Mira sedang sendirian. Namun ia tidak tahu bahwa sementara ia ditahan, istrinya baru saja mengantar roh anak mereka menuju kedamaian. Dan setelah ritual itu, akan banyak hal lain yang harus mereka hadapi. Manusia, kabar miring, tuduhan, dan bayang-bayang masa lalu yang tidak akan hilang begitu saja. Karena dunia gaib mungkin sudah selesai, tapi dunia manusia belum. Pagi itu, setelah ritual pengantar keheningan selesai, rumah Pak Amsa kembali terasa seperti rumah biasa. Tidak ada hawa dingin, tidak ada suara tangis bayi, tidak ada bayangan yang mengintai dari sudut ruangan. Namun, dalam diri Mira, keheningan itu justru menghadirkan ruang kosong yang sulit diisi. Ia duduk di teras rumah, memegang secangkir teh panas. Tangannya masih gemetar, entah karena kelelahan atau karena hatinya baru saja melalui perpisahan paling menyakitkan dalam hidupnya. Pak Amsa keluar membawa selembar kain bersih. "Bu Mira, ini untuk mengeringkan wajah. Ibu butuh istirahat," katanya. Mira tersenyum lemah. "Saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana, Pak." "Tidak perlu, yang penting ibu sudah lebih tenang." Mira mengangguk. Tapi ketenangan itu hanyalah permukaan. Di dalam dadanya masih ada satu kekhawatiran besar. Arip. Ia meremas cangkirnya. "Pak Amsah, saya harus menemui suami saya. Saya harus menjelaskan semuanya. Dia pasti tidak tahu apa yang terjadi." Pak Amsah memandangnya lama. "Ibu yakin kondisi ibu masih lemah?" "Saya harus melakukannya. Dia pasti pikir saya marah atau membenci dia, atau mungkin dia pikir saya tidak bisa memaafkannya. Saya tidak ingin itu terjadi." Akhirnya Pak Amsa mengangguk. "Baiklah, tapi saya ikut, biar tidak ada kesalahpahaman." Mira menarik napas dalam. "Terima kasih, Pak." Di balik jeruji, Arip menunggu. Sementara itu, Arip duduk bersandar pada dinding ruang interogasi. Ia sudah menjawab semua pertanyaan yang diajukan polisi. Tidak ada yang bisa ia sembunyikan, karena memang ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya terjebak dalam rentetan kejadian aneh yang membuat dirinya tampak bersalah. Seorang polisi masuk lagi. "Arip, ada tamu." Arip bangkit setengah putus asa. "Istri saya?" Polisi itu tidak menjawab, ia hanya membuka pintu. Ketika Mira masuk bersama Pak Amsa, seluruh tubuh Arip gemetar. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, seperti orang yang tidak percaya pada penglihatannya. "Mira, kamu datang?" Mata Mira memerah, tapi tidak lagi sesedih sebelumnya. Ada ketegasan dalam tatapannya. "Arip, kita harus bicara." Arip mengangguk berkali-kali. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Waktu kejadian itu, aku benar-benar tidak ingat. Tiba-tiba, aku terbangun di jalan belakang rumah, pakaianku kotor, orang-orang sudah ramai." "Aku tahu," potong Mira lembut. Arip menatapnya dengan mata penuh luka. "Kamu percaya aku kan? Kamu percaya aku tidak menyentuh anak kita, bukan aku yang menyebabkan dia?" Mira langsung memegang kedua tangan suaminya. "Aku percaya, Rip, 100%. Arip tersedak menahan tangis. Aku bukan ayah yang baik, aku tahu. Aku sibuk kerja, aku sering tidak ada di rumah, tapi aku tidak mungkin menyakiti anak kita sendiri." Mira menggeleng. "Bukan salah kamu, kejadian itu bukan ulah manusia." Arip tampak bingung, lalu menoleh ke Pak Amsa. Pak Amsa maju sedikit. "Kamu memang tidak bersalah, Rip. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak kamu sadari, yang membuatmu hanya terlihat seperti pelaku." Arip memijat kepalanya. "Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi?" Lalu Mira mulai bercerita.
dari awal sampai akhir. Tentang rasa hampa yang ia rasakan, tentang tangis bayi yang muncul setiap malam, tentang bayangan anak mereka yang mencoba mencari jalan pulang, tentang ritual itu, tentang perpisahan terakhir yang ia alami pagi tadi. Arip mendengarkan dengan mata melebar dan napas tercekat. Tidak satu pun ia menyela. Ketika Mira selesai bercerita, Arip menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku tidak ada di sampingmu waktu itu, bahkan setelah kejadian pun aku hilang kesadaran. Mira, aku suami macam apa? Mira meraih tangan suaminya lagi. Kamu, suami yang berusaha, kamu lelah, kamu tertekan, kamu juga kehilangan. Kita sama-sama terluka, Rip. Arip menangis tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya sejak anak mereka pergi, mereka menangis bersama. Pernyataan yang menyelesaikan semuanya. Setelah Mira memberikan kesaksian dan menjelaskan bahwa kelakuan Arip saat kejadian tidak normal, bahkan cenderung seperti orang kesurupan, polisi akhirnya mempertimbangkan untuk melepas Arip karena tidak ada bukti fisik yang mengarah padanya. Sore itu, Arip diperbolehkan pulang. Mira menyambutnya dengan pelukan yang tidak dilepaskan selama hampir 1 menit. Pelukan itu bukan sekedar kerinduan, tapi juga permintaan maaf, pengampunan, dan penyembuhan. Pak Amsa berdiri tidak jauh, tersenyum kecil. Tugas saya sudah selesai, katanya. Namun Mira menahan tangannya. Pak Amsa, kalau tanpa Bapak, kami mungkin tidak akan bertahan. Tetaplah saling menjaga, jawabnya sambil menepuk bahu Arip. Roh anak kalian sudah tenang, sekarang kalian harus menenangkan diri sendiri. Pulang ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah sendiri untuk pertama kalinya sejak kejadian, Mira menelan ludah melihat kamar bayi yang masih penuh mainan dan pakaian kecil. Arip berdiri mematung di pintu kamar itu. Mira melangkah masuk. Apa kita harus mengemasi semua ini? Tanya Arip lirih. Mira menyentuh salah satu baju kecil. Tidak sekarang, katanya. Saya ingin membiarkan semua ini sebentar, setidaknya sampai kita siap. Arip mengangguk. Baik. Mereka duduk di lantai kamar bayi itu, saling bersandar tanpa kata-kata. Tidak ada suara tangis, tidak ada bayangan, tidak ada hawa dingin. Hanya keheningan yang dalam, keheningan yang tidak lagi menakutkan, tapi menenangkan. Kesimpulan dan perpisahan. Malamnya, sebelum tidur, Mira memandang ke arah jendela. Angin malam masuk perlahan, membawa kesejukan yang lembut. Untuk pertama kalinya sejak kejadian tragis itu, ia merasakan sesuatu yang mirip kedamaian. Mira berbisik, "Nak, terima kasih sudah datang terakhir kali. Ibu akan hidup lebih baik, ibu akan jaga ayahmu. Kamu tenang di sana ya." Arip memegang pundaknya dari belakang. Dia mendengar Mira. Mira menutup mata, tersenyum kecil sambil menangis. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak ada gangguan, tidak ada suara misterius, tidak ada mimpi buruk, hanya tidur damai yang mengantar mereka menuju hari baru. Hari di mana luka tidak hilang, tapi tidak lagi menghancurkan. Hari di mana hidup bisa kembali berjalan. Hari di mana cinta, meski kehilangan besar telah menggoresnya, tetap menyatukan mereka.